Selamat datang kembali bersama Imran Sialagan Channel. Ya, untuk kali ini kita masih membahas tentang teks. Tetapi pembahasan teks kita kali ini tentang teks eksplanasi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Jadi yang bisa kita garis bawahi di sini bahwa teks eksplanasi itulah suatu fenomena atau bisa dikatakan suatu kejadian-kejadian, baik itu kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan juga fenomena yang lainnya. Selanjutnya kita melihat di sini tentang supaya kita memahami teks eksplanasi itu, maka kita lihat di sini yang menjadi ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ini terdiri atas 4. Yang pertama, bahwa informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau disebut juga dengan faktual. Jadi, sebelum kita nanti membuat teks eksplanasi, bahwa informasi itu harus betul-betul berdasarkan fakta atau kenyataan yang real di lapangan. Dan ciri yang kedua adalah hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi, segala sesuatunya yang dibahas itu memang harus berdasarkan keilmuan. Artinya di sana bukan berdasarkan opini pribadi pembaca atau opini pribadi penulis. Jadi ini berdasarkan suatu keilmuan atau bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan keilmuannya. Yang ketiga, ciri yang ketiga, bahwa sifatnya itu harus informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi tujuannya di sana bukan menyangkut mempengaruhi pembaca, tetapi tujuan kita adalah hanya menyampaikan informatif atau informasi. Yang keempat, ciri yang keempat, fokus pada hal umum atau disebut dengan generik, bukan partisipan manusia. Jadi artinya di sana ini bahwa fokus pada hal umum dan bukan merupakan pendapat pribadi atau partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan juga lain sebagainya. Jadi kita membahas ya mungkin contoh yang ada disebutkan ini tentang suatu hal-hal yang bersifat alam. Ya mungkin kata tsunami sudah pernah kita dengar, kata banjir juga saya rasa, gempa bumi dan juga hujan. Jadi ini fenomena tentang fenomena alam ya. Ya, baru selanjutnya adalah di saat kita nanti membuat dari teks eksplanasi itu, tentu kita harus memahami struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu dibagi atas 3. Yang pertama disebut dengan identitas fenomena. Di bagian identifikasi fenomena, tentu bahwa sebuah teks eksplanasi itu menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Jadi poinnya itu bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Jadi itulah di bagian dari identifikasi fenomena. Di struktur yang kedua adalah rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum tentang fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut.
Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Jadi unsur struktur yang paling utama adalah rangkaian kejadian. Jadi disinilah dijelaskan bagaimana penyebab-penyebab terjadinya suatu fenomena tersebut. Jadi kita buat dalam bentuk deskripsi atau penjelasan yang sedetail mungkin. Ya, baru yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Jadi, kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Jadi, saya ulangi kembali bahwa struktur teks eksplanasi itu terdiri atas 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Ya, di saat kita nanti membuat teks eksplanasi, tentu yang paling utama juga kita harus memahami apa yang menjadi kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Kaidah kebahasaan itu dapat kita golongkan di sini sebanyak 5. Yang pertama, bahwa kita dapat menggunakan kalimat pasif. Contohnya, gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Itu salah satu contoh ya, mungkin masih banyak lagi contoh yang lain nanti yang bisa kita lihat pada pembahasan pada paket. Selanjutnya ada yang kedua, kaidah kebahasan kedua adalah menggunakan konjungsi kausal dan juga waktu. Tadi udah kita jelaskan bahwa yang dikatakan konjungsi kausal itu adalah konjungsi yang bersifat sebab dan akibat. Dan tentunya juga ada konjungsi temporal atau disebut tadi konjungsi waktu. Yang ketiga ada namanya terdapat istilah ilmiah. Jadi karena ini bersifat suatu fenomena, pastikan bahwa segala sesuatu yang dijelaskan itu ada beberapa istilah ilmiah yang dilampirkan di bagian teks tersebut. Yang keempat tentu dapat kita katakan menggunakan kata kerja material dan rasional. Contoh, membaca. Ya, contoh membaca, kakak sedang membaca buku di ruang belajar. Ini salah satu contoh yang dikatakan bagian kata kerja material. Jadi yang menjadi materialnya tentu adalah buku. Seperti itu ya. Yang kelima dikatakan bersifat informatif. Ya. Jadi kalau karena yang itu tadi kita katakan bersifat fenomena atau kejadian, jadi pada intinya bahwa memang segala sesuatu yang dijelaskan pada teks eksplanasi itu bersifat informasi. Ya, bersifat informasi. Jadi bukan tujuannya untuk mempengaruhi, tapi hanya sebatas memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Ya, mungkin supaya kita lebih paham tentang teks eksplanasi itu, di sini ada beberapa contoh dari teks eksplanasi. Mungkin bisa saya bacakan, misalnya kata banjir. Kita lihatlah di sini, kita dengarkan dengan baik-baik. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau disebut dengan das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drenasi lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Selanjutnya di sana kalau kita lihat bahwa penyebab alami banjir itu tadi sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau disebut dengan runoff.
di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, maka dijelaskan dulu yang pertama tadi tentang apa dikatakan itu banjir. Baru selanjutnya di bagian penjelasnya, maka dijelaskan di situ apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir tersebut. Jadi kalau kita lihat di sana penyebabnya ada penyebab alami dan ada juga penyebab karena ulah manusia. Jadi itu kalau kita lihat di sana di bagian contoh dari kata teks eksplanasi yang materinya tentang fenomena alam. Baru contoh yang kedua ada namanya juga tentang fenomena sosial. Seperti yang kita lihat di sini, penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai ia akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Jadi kalau kita lihat di sini dari contoh teks eksplanasi ini, jelas bahwa di sana bahwa teks eksplanasi ini yang menjadi penyebab dari banjir tersebut bisa diakibatkan karena faktor alami dan ada juga karena faktor penyebab karena faktor sosial. Jadi kalau kita perhatikan di sini tentang informasi fenomena-fenomena ini, bisa kita dengarkan, bisa kita lihat ada bagian-bagian ciri yang sudah dijelaskan pada penjelasan di atas tadi. Kenapa saya katakan ada berupa penjelasan bahasa asing atau kata ilmiah seperti yang kita katakan kata drainase. Itu salah satu contoh yang merupakan itulah kata ilmiah. Dan ada juga kata run off, ya. Ada juga namanya fisiografi. Ada juga namanya geofisik. Jadi kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa kamu lihat di bagian contoh tersebut. Jadi itulah pemahaman atau penjelasan menyangkut tentang dari teks eksplanasi. Jadi saya simpulkan kembali bahwa teks eksplanasi tadi merupakan teks yang berisi suatu kejadian atau fenomena, baik fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Dan ciri-ciri dari teks eksplanasi tadi bisa kita lihat sebanyak 4. Yang pertama, berdasarkan fakta, berdasarkan keilmuan, sifatnya informatif, dan yang keempat, fokus pada hal umum. Baru struktur teks eksplanasi tadi bisa kita lihat yang pertama, identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan yang ketiga, interpretasi. Dan selanjutnya, kaidah kebahasan teks eksplanasi tadi terdiri atas 5. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan juga waktu
atau kausal ya, atau kausal atau sebab akibat, dan juga temporal. Yang ketiga terdapat istilah ilmiah, yang keempat menggunakan kata kerja material, dan yang kelima bersifat informatif. Ya, demikianlah penjelasan dari teks eksplanasi. Semoga kamu bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Demikianlah penjelasan dari saya. Selamat memahami, selamat bahagia, dan selamat memahami materi tersebut. Terima kasih.